Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di pembelajaran bab yang keempat, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Materi pembelajaran di pertemuan ini adalah ketentuan zakat fitrah. Untuk kompetensi dasar, yang pertama adalah memahami ketentuan zakat, yang kedua memperhatikan zakat. Tujuan pembelajaran: setelah kita melakukan pembelajaran ini, siswa dapat memahami ketentuan zakat fitrah dan siswa dapat mempraktikkan zakat fitrah. Anak-anak, coba cermati gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari beberapa pekerjaan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk rajin bekerja dan mencari nafkah agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Akan tetapi, apapun yang kita miliki, misalkan rumah, kemudian mobil, dan harta-harta selain itu adalah pemberian dari Allah, dan kita harus berbagi dengan sesama karena ada hak orang lain di dalam harta kita. Meringankan beban hidup kaum duafa, kemudian mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, mengikis kecemburuan dan konflik sosial, itulah beberapa fungsi dari ibadah zakat. Kita langsung masuk di materi tentang zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, pengertian. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Cara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau setiap orang mukmin untuk mensucikan diri. Kapan disyariatkan zakat ini? Zakat disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Artinya tahun kedua setelah Nabi Muhammad berpindah dari kota Makkah menuju Madinah. Kemudian hukumnya, zakat fitrah ini wajib bagi semua umat muslim, baik besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak maupun merdeka. Kemudian Allah memerintahkan zakat. Yang pertama, dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Perhatikan artinya. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Inilah dasar atau dalil diwajibkannya mengeluarkan zakat. Kemudian pembahasan berikutnya tentang takaran zakat ataupun bagaimana kriteria barang atau bahan yang digunakan untuk zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah, bahan yang digunakan adalah berupa makanan pokok yang memiliki sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang dan tahan lama. Jadi yang pertama merupakan bahan makanan pokok. Kemudian besarnya berapa? Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk setiap orang adalah 1 sak atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg.
atau uang yang seharga atau senilai dengan bahan makanan pokok tersebut. Ini adalah besarannya. Kemudian syarat-syarat muzaki. Siapa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Artinya, orang tersebut menjumpai hidup di bulan Ramadan. Termasuk bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, orang tersebut mampu membayar zakat. Artinya dia memiliki kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Jadi orang yang sudah memenuhi 3 syarat ini, maka orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ketika orang tersebut tidak mampu membayar, maka gugur. Artinya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Rukun zakat fitrah. Hal apa yang harus dipenuhi agar zakat fitrah itu sah? Yang pertama, niat. Niat dari orang yang mengeluarkan zakat atau niat dari seorang muzaki. Apabila diucapkan ini redaksinya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua, adanya muzaki, orang yang berzakat fitrah. Kemudian adanya mustahik. Pembahasan mustahik ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Siapa itu? Orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang terakhir, adanya harta. Artinya ada bahan makanan yang digunakan untuk zakat fitrah. Keempat-empatnya harus ada. Ketika tidak ada, maka zakat fitrah tidak sah. Kemudian, waktu zakat fitrah. Kapan zakat fitrah itu ditunaikan? Ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, disebut waktu takjil. Membayar zakat fitrah secara takjil ini hukumnya boleh. Kapan? Sejak awal Ramadan hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Ini artinya waktu takjil ini diperbolehkan. Kedua, waktu wajib. Kapan? Waktu wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak atau dari matahari terbenam, sholat maghrib, sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, waktu yang lebih utama atau afdol. Kapan? Ketika dibayarkan sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Ini waktu yang lebih utama. Akan tetapi ketiga-tiganya dari waktu ini boleh dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Kemudian kalau dilakukan di luar atau misalkan setelah sholat Idul Fitri bagaimana? Maka zakatnya tidak sah karena sudah melewati sholat Idul Fitri, maka menjadi sedekah. Nah, kita simpulkan pembelajaran di pertemuan ini. Yang pertama, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang, setiap muslim untuk mensucikan dirinya. Yang kedua, dalil diwajibkannya zakat adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Besaran zakat adalah 3,1 liter atau 2,5 kg berupa makanan pokok atau seharga barang tersebut. Selanjutnya, bagaimana syarat-syarat seorang muzaki? Yang pertama, dia beragama Islam, mengalami kehidupan di bulan Ramadan, dan yang ketiga, mampu membayar zakat. Kemudian, apa yang harus dipenuhi ketika orang itu membayar zakat? Yang pertama, ada niat dari orang yang menunaikan zakat. Kedua, ada orangnya, ada muzakinya. Yang ketiga, ada orang yang menerima atau mustahik. Dan yang keempat, adanya harta atau bahan makanan yang digunakan untuk membayar zakat fitrah.
Yang terakhir, waktu zakat fitrah dibagi menjadi 3, yaitu waktu takjil, waktu wajib, dan waktu utama atau waktu afdal. Demikianlah anak-anak materi pembelajaran di bab yang keempat pada pertemuan yang pertama. Sampai jumpa pada pekan depan di pertemuan yang kedua. Tetap jaga kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.